Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Susanti dari kelas TIB 2023 dengan NIM 2305 1204056. Di sini saya akan menjelaskan model infrastruktur. Pengertian infrastruktur tersendiri yaitu suatu kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infrastruktur. Jenis-jenis infrastruktur terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fisik dan kedua logika. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Sedangkan logika, dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen perangkat lunak yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Selanjutnya, jaringan berdasarkan sumber data. Yang pertama ada terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber atau data yang berasal dari komputer server. Kedua ada terdistribusi, yaitu merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan gagal, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Selanjutnya, jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama, yaitu jaringan dalam intranet, kedua internet, dan ketiga extranet. Intranet yaitu jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibandingkan internet. Untuk menciptakan ruang kerja digital, perusahaan yang memutuskan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Kedua internet yaitu jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Sedangkan extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin didistribusikan oleh lebih dari satu organisasi. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama, tambahan atau hook. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur dan bersifat sementara saja. Kedua, mode infrastruktur, yaitu jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Nah, di sini kita masuk ke dalam model jaringan. Yang pertama yaitu ada PAN atau jaringan area pribadi. Personal Area Network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, personal ataupun perangkat, komunikasi publik seperti internet. Misalnya yaitu Bluetooth atau IRDA. Gambarnya seperti di samping ini. Untuk yang kedua ada LAN atau jaringan area lokal. Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Contohnya yaitu lab komputer. Ketiga yaitu MAN, jaringan area metropolitan. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang jangkauannya hingga 10 sampai dengan 50 km. Dan yang terakhir yaitu WAN, jaringan area luas. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah studi tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan.
Ini melibatkan metode menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel sebagai media transmisi. Topologi jaringan menggambarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan juga mempengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya, topologi jaringan adalah peta dari berbagai jaringan komputer yang terbagi menjadi dua jenis, topologi fisik dan topologi logis. Nah, untuk jenis-jenis topologi jaringan, yang pertama yaitu topologi fisik, yaitu ada point-to-point, koneksi langsung antara dua perangkat, dan multi-point, koneksi antar beberapa perangkat dengan identifikasi unik. Sedangkan untuk topologi logis terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu topologi bus, menggunakan kabel koaksial, biaya instalasi murah, namun jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terputus. Kedua, topologi ring, komputer terhubung dalam lingkaran, data mengalir satu arah. Kegagalan pada satu komputer bisa diatasi, tapi pengiriman data melambat jika banyak komputer mengirim. Ketiga, yaitu topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain, memastikan keandalan tinggi, namun biaya instalasi dan kompleksitas sangat tinggi. Keempat, topologi star, menggunakan hub atau switch sebagai pusat, mudah dikelola, namun jika pusat bermasalah, jaringan terganggu. Kelima, yaitu topologi tree, gabungan topologi bus dan star dengan hierarki yang memudahkan pengaturan, namun masalah di komputer utama mempengaruhi seluruh jaringan. Keenam, topologi peer atau peer-to-peer, menghubungkan dua komputer langsung, murah dan mudah, tapi sulit dikembangkan dan keamanannya lemah. Ketujuh, yaitu topologi linier, menggunakan satu kabel utama, mudah dikembangkan, tetapi rawan kepadatan traffic dan masalah keamanan. Kedelapan, topologi hybrid, gabungan beberapa topologi fleksibel, tetapi biaya dan pengaturannya tinggi. Dan yang kesembilan, terakhir, yaitu topologi VLIN, menggunakan perangkat nirkabel, memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat atau melalui access point. Untuk cara kerja topologi jaringan, yaitu dengan menghubungkan komputer-komputer menjadi sebuah jaringan sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Cara kerja topologi jaringan berbeda-beda tergantung jenisnya. Di antaranya yaitu, misal topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel utama dan saling mengirim dan menerima data. Transfer data hanya bisa terjadi saat kabel utama kosong. Untuk topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat perangkat, seperti hub atau switch. Data disalurkan ke seluruh node yang diinginkan oleh server. Terus topologi ring, yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain, membentuk lingkaran tertutup. Data dikirimkan dalam bentuk sinyal yang bergerak searah sepanjang cincin. Untuk topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Dan untuk topologi tree, menggabungkan elemen dari topologi star dan bus. Dan yang terakhir yaitu manfaat topologi jaringan. Yang pertama ada efisiensi komunikasi, mengatur aliran data antar perangkat sehingga komunikasi lebih terstruktur dan cepat. Kedua, penghematan biaya. Beberapa topologi seperti bus atau peer-to-peer memungkinkan penghematan biaya instalasi dengan menggunakan lebih sedikit kabel dan perangkat. Ketiga, kemudahan pengelolaan. Topologi seperti star dan tree memudahkan pengelolaan jaringan karena memiliki titik pusat yang jelas untuk mengontrol data. Keempat, keandalan dan redundansi. Topologi mesh memberikan jalur komunikasi alternatif jika terjadi kerusakan, sehingga memastikan jaringan tetap berfungsi. Kelima, yaitu skalabilitas. Beberapa topologi seperti tree dan hybrid mudah diperluas tanpa harus merombak seluruh jaringan, membuatnya cocok untuk jaringan yang tumbuh seiring waktu. Keenam, yaitu keamanan data. Topologi seperti mesh dan star dapat meningkatkan keamanan karena aliran data lebih terkontrol dan dapat dipantau di titik pusat.
Ketujuh, untuk kemudahan troubleshooting. Pada topologi star, jika ada perangkat yang rusak, masalah bisa dengan mudah disolasi tanpa mengganggu seluruh jaringan. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Topologi hybrid memungkinkan fleksibilitas tinggi, karena bisa menggabungkan beberapa jenis topologi untuk menyesuaikan kebutuhan jaringan tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.